bagaimana untuk bisa membelanja produk dari Alibaba ya, tanpa untuk berbayar. Oke, jadi pertama saya akan sharing tips dulu apa yang perlu kamu ketahui untuk mau import barang ya. Oke, kita sekarang masuk ke tampilan Alibaba-nya langsung. Kalian bisa lihat, ini saya kasih contohnya. Di search bar itu, kalian bisa searching produk apa aja yang mau kalian cari atau supplier, oke? Kalian bisa menggunakan kedua itu. Tapi untuk video ini, saya akan coba untuk menggunakan produk search bar yang tertulis products ya. Kalian bisa lihat. Setelah itu, contoh nih, sekarang saya mau cari produknya My Bottle, oke? Ini merupakan produk yang laris ya di Shopee. Kalian bisa coba cari sendiri. Ini merupakan salah satu best selling di platform Shopee dan juga di Lazada. Setelah udah search ke My Bottle, dia akan muncul tampilannya begini. Muncul produk-produknya apa aja yang berkaitan dengan My Bottle ini. Ada beberapa hal di kategori bagian kiri ini yang perlu kalian perhatikan, oke? Kalian bisa lihat tuh, ada supplier types, trade assurance, verified supplier, ada juga response time-nya di bawah 1 jam, dan beberapa hal product types itu. Saya mau kalian centang beberapa ini. Kalian bisa lihat, di kategori supplier types itu, kalian harus centang yang trade assurance, verified supplier, dan product types-nya ready to ship. Kenapa kalian centang ini? Jadi kalian melakukan filter supplier yang beneran bagus, oke? Kenapa? Pertama harus trade assurance. Jadi trade assurance itu anggapan asuransi gitulah. Jadi kamu lebih terjamin rekening bersama dengan suppliernya. Jadi biar gak ketipu ya, oke? Lebih aman. Dan juga verified supplier artinya suppliernya memang diakui di platform Alibaba ini. Misalnya seperti di platform Tokopedia nih, kan ada namanya seller power merchant sama seller biasa. Tentunya power merchant kan anggapan verified gitu. Sama juga product types-nya ready to ship. Tentunya dong, kita kalau mau beli produk kan maunya tuh import produk yang udah ready stock. Oke, lalu beberapa hal lagi yang perlu kalian ketahui. Sekarang saya anggapan udah klik satu produk nih. Oke, yang BPA Free Eco-Friendly Custom ya. Oke, saya klik masuk. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Contoh nih, kan pas dia awal masuk kan currency ataupun mata uang pakai USD. Kalian bisa klik yang di bagian atas kanan itu, kalian filterkan dan diubah currency-nya menjadi Indonesian Rupiah. Setelah itu, kalian perlu perhatikan lagi, di bagian kanan nih adalah bagian chat now. Untuk yang ini penting. Misalnya kalian sekarang mau tanya suppliernya nih tentang produknya. Untuk harga produk bisa negosiasi sama pengirimannya kira-kira menggunakan express yang lebih cepat ataupun yang lebih lama. Tapi ongkirnya lebih murah ya. Kalian bisa chatting dengan suppliernya, kalian bisa tanya detail tentang produk-produk itu. Sama beberapa hal lagi yang perlu kalian perhatikan ya. Supplier yang kalian mau cari itu on-time delivery rate-nya harus cepat. Sama juga biasa response suppliernya pun harus perhatikan, kita harus cari response rate yang tinggi ya. Sama juga kalian bisa lihat perusahaannya, kalau bisa kita cari yang lebih dari 2 tahun. Artinya tuh perusahaannya merupakan supplier yang udah berpengalaman. Kalau untuk yang tipe ini kan kalian bisa lihat 4 years ya. Jadi dia udah berada di platform ini 4 tahun. Oke, kita skip lagi. Ini hanya sekilas contoh aja. Ini saya anggapan sekarang saya klik chat now, dia akan muncul Ali Wang Wang namanya, atau Open Ali M Protocol. Ini merupakan aplikasi untuk melakukan chat dengan suppliernya ya. Untuk aplikasi ini, kalian bisa melakukan chattingan dengan platform Alibaba dan juga 1688 ya. Sekilas info, saya biasanya beli produk atau import produk, saya belinya di 1688, nggak di Alibaba ya. Karena 1688 rata-rata produknya sih akan lebih murah. Karena itu merupakan platform lokal ya, dari China sana. Tapi bedanya kan, kalian bisa lihat platform Alibaba itu udah ada translate ke Inggris, ataupun kalian bisa setting ke Indonesia bahasanya. Kalau di 1688 itu semuanya full Mandarin, jadi ribet banget bagi kalian yang nggak bisa bahasa Mandarin ya. Jadi apa aja yang perlu kalian ketahui? Tadi ada beberapa hal. Kalian harus filter supplier yang udah ada mempunyai trade assurance, verified supplier, dan produknya ready to ship ya. Dan ingat, suppliernya setidaknya harus udah berada di platform 2 tahun ya ke atas. Sama juga on time delivery rate-nya harus berada di 80% ke atas. Oke, sekarang kita anggapan sekarang mau beli produk nih. Kalian bisa lihat 500 ml plastic sport water juice My Bottle water bottle pet free. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kalian ada lihat lingkaran yang saya lingkar ini, dia ada beberapa varian harganya. Contoh nih, saya misalnya kalau beli di bawah 100 piece, itu harganya $3,2 ya. Tapi kalau saya beli di atasnya, kalian bisa lihat ada 100 sampai 500 piece $3. Kalau 500 sampai 5.000 piece $2,6. Tentunya kalau kita semakin mengambil kuantiti yang besar, tentunya harga semakin murah. Itu kenapa kalian bisa lihat di platform-platform macam Shopee, Tokopedia, Lazada di Indonesia, produk-produk rata-rata supplier atau pemain besar, mereka tuh bisa melakukan pembanting harga gitu parah. Karena modal dari mereka sendiri pun memang udah murah, karena mereka ambilnya dalam kuantiti yang besar banget. Oke? Dan perlu kalian perhatikan, kalian kalau mau import produk, kalian harus tentuin dulu. Kalian harus lihat ke bagian bawahnya, produk detailsnya apakah sesuai dengan kebutuhan yang kalian mau jual nggak? Apakah produk ini memang kalian udah cek, apakah akan laku di platform yang mau kalian jual, atau di daerah kalian atau enggak? Sama kalian
harus lihat juga produk reviewnya. Apakah produk ini memang bagus banget atau enggak. Dan satu hal lagi, misalnya kalian masih ragu nih produknya yang dikirim, takutnya nanti produk yang datang itu mungkin cupu ya, atau nggak sesuai ekspektasi kualitas yang kalian bayar. Kalian bisa buy samples, oke? Kalian bisa beli sampelnya satu aja untuk coba lihat dulu produknya ini bagus atau enggak. Tapi ingat, kalau buy samples tentunya harga lebih mahal, karena kamu cuma beli satu doang. Oke, itu sekilas tips ya. Sama next, kita sekarang anggapan udah start ordering nih. Kalian nanti akan masuk ke bagian sini, check out trade assurance. Oke, setelah trade assurance, kalian bisa isi juga kira-kira pembayarannya kalian mau lakukan melalui apa ya. Setelah kalian udah melakukan payment, terserah kalian mau gunakan kredit atau debit card kalian, PayPal, Apple Pay, Google Pay, segala macam, ada banyak banget pilihan transfernya. Kalian bisa klik next, kalian bisa melakukan pembayaran. Nanti dia akan muncul seperti your checkout was successful. Itu adalah pembayaran kamu udah siap. Nanti di bawah sana ada muncul namanya view details, order details ya. Jadi itu kamu bisa tracking paket atau pemesanan kamu udah sampai mana. Jadi kamu bisa tunggu aja di rumah atau alamat yang mau kamu kirim, dari suppliernya akan kirim barang ke alamat kamu. Nah, ini hanya sekilas tips saja ataupun proses pemesanannya. Dan yang perlu kamu tahu apa? Proses import barang sebenarnya nggak ribet, simpel aja. Tapi masalahnya apa? Kamu gampang beli barang. Tapi yang susah apa? Adalah apakah produk yang kamu import ini bisa terjual atau enggak? Kamu jangan rakus-rakus untuk langsung sembarangan import barang karena mungkin produknya murah nih. Kamu import gak jelas. Beli barang gak terstruktur. Kamu import semua produk, sempat produknya gak kamu kejual, habislah kamu. Itu anggapan dead stock. Modal kamu terikat di stoknya. Kamu terpaksa harus jual rugi ataupun jual modal ataupun buat giveaway. Kamu jadi rugi. Jadi ingat, sebelum kamu mulai membeli produk, kamu harus mengerti dulu bagaimana untuk cara jualan di online ataupun offline ya. Kalau di online, kamu harus mengerti apa? Teknis dari marketplace sendiri yang mau kamu jual. Mengerti bagaimana untuk melakukan marketing dan cara untuk sales juga, itu ya yang perlu kamu pentingin. Dan ingat, satu hal lagi yang perlu kamu ketahui apa? Kalau kamu melakukan bisnis, kamu harus mengerti bagaimana untuk pengelolaan arus kas yang secara betul. Ingat, kalau arus kas kamu macet, kamu bisnisnya akan kemungkinan besar bangkrut karena kamu kekurangan kas. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang import Alibaba ya. Ini hanya sekilas tips saja untuk video ini. Bila kamu suka, saya mau minta bantu kamu untuk share video ini. Terima kasih.